Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Ketua Umum yang saya hormati, Pak Sekjen, Adinda Komar, teman-teman semuanya yang saya banggakan. Saya ingin mengawali kesempatan yang hebat ini, yang mencerahkan ini, membahagiakan ini untuk mengajak kita semua bergabung bersama saya, mengucapkan syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau bilang begini, saya masuk kulitnya, saya tidak masuk ke teknis, ya mesti angka investasi berapa, baru pertumbuhan berapa, investasi berapa akan melahirkan pertumbuhan berapa, saya masuk situ. Tapi saya mau kasih tahu begini. Khalifah ya, Umar bin Abdul Aziz, masuk kekuasaan kaya, keluar miskin. Itu ya, masuk kaya, keluar miskin. Bayangkan ketika beliau mau meninggal, anak-anak bilang, gimana nih ayahanda? Uang tinggal segini nih, kita ini bagaimana hidup? Bapaknya bilang, Anda jangan khawatir, saya ini orang baik. Anda tidak mau saya masuk neraka kan? Saya orang baik, ada Allah. Dan beliau pergi dengan menyisakan sesuatu yang dalam tanda petik tidak reasonable untuk mengongkosi anak-anaknya itu. Tapi alhamdulillah Allah ada, hidup anak-anak jauh lebih baik dari yang lain. Apa yang mau saya bilang? Itu statementship negarawan. It's not politician. Kalau politisi pikirin nih, periode berikut mesti dapat nggak nih? Ini akal sana, akal sini, akal sana, akal sini, akal sini. Supaya ini berikut ini cepat dapat lagi nih. Tahun depan ini dapat ya, periode berikut dapat 2 periode. Bahkan sudah sampai ujung, saya berpikir lagi nih, bisa 3 tidak? Kalau 3 tidak bisa, tambah sedikit saja bisa nggak? Gitu. Itu politician. Kalau statementship, Anda, saya, saudara-saudara saya di Morotai sana, saudara-saudara di kampung, di Ilham punya kampung di NTT, di apa di Bima sana, di Bumpu segala macam, di lorong-lorong yang terjepit, yang tadi Ketum bilang, ada 7 juta orang yang sekarang tidur malam dengan perut terjepit. Dan saya tidak tahu itu sebenarnya. Saya ini tidak mengerti banyak yang begitu. Yang saya tahu kalau Pak Ketua Umum, saya ini nyetir sendiri. Jadi kalau saya masuk di lorong-lorong, biasa kan ketemu tuh orang-orang di pinggir-pinggir jalan tuh tidur-tidur tuh, atau ada yang dorong-dorong gerobak, ada anaknya di atas gerobak, ada ibu depan atau bapaknya depan, ibu belakang, anaknya di gerobak. Maaf ya, saya turun, nanya, misalnya ibu atau bapak, apa ya, mau beras enggak? Oh ya, karena di mobil saya itu biasa ada beras. Sesot karung, saya taruh dalam mobil. Saya lihat-lihat aja tuh orang-orang di jalan. Yang kalau yang rasa saya nggak bisa ya udah kasih. Atau lewat begini, ada itu yang terkapar di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, stop. Lihat, tapi itu sekedar untuk memastikan bahwa saya tidak terlalu salah, karena ada sekitar 7 juta orang yang hidup tidak bisa tidur itu. So, oke. Sekarang begini, kembali ke soal kita sekarang. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dalam beberapa hari ini? Tadi Kang Ujang bilang sekitar 80, kita baru sekitar 80 hari ya. Kalau saya, Pak Ketua Umum, terlihat betul kebijakan-kebijakan ini dipandu dengan beberapa premis. Satu, ada premis geopolitik, ada premis geostrategis, dan ada premis geoekonomi. Teman-teman, coba Anda cek Rusia yang sekarang perang dengan
memang sudah akan reda akhirnya dengan Ukraina. Rusia, kalau Anda cek sejarah pertarungan global, sebut saja kita ambil yang paling pendek sejak 1912 yang dikenal dengan dolar diplomasi. Anda tahu negara-negara besar itu memukul negara-negara kecil dengan war currency, dengan keuangan. Goyang ekonominya, goyang keuangannya, tumbang. Kan itu yang kita alami 98 kan. Tapi coba Pak Ketum sebagai seorang pengusaha, apa yang bisa Ketum lihat dengan Rusia yang sudah digunting di sana sini, tapi dia survive? Enggak. Dia tinggal lapar tuh. Malah Jerman kelimpungan, Eropa repot nih. Salah urus bisa habis mereka. Sekarang kan mereka udah bilang, siapkan senter dan ya sebisa mungkin siapkan bakar. Karena kalau gas habis mati. Mati lampu mati. Mati gas, lampu mati, Anda tidak bisa dapat panas. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketum bilang ganimah gitu. Ada ganimah tak terhitung di Timur Tengah di bawah Ottoman Empire, Khalifah Utsmaniyah. Jadi dibikin itu kapal Lusitania dari Inggris itu disikat oleh Jerman, disuruh sikat oleh Jerman, tenggelam dan eskalasi naik. Amerika dipaksa, Woodrow Wilson dipaksa untuk masuk ke dalam perang. Lalu jadilah perang dunia. Amerika terlibat. 1917. Tapi Anda tahu, ini semua perang untuk minyak, gas dan segala macam yang ada Timur Tengah. Lalu bagaimana caranya memukul ini Ottoman supaya terkapar? Diteriakilah. Ya sekarang ini semua orang Indonesia berteriak. Anda juga berteriak ini. Jangan-jangan Anda juga marah saya. Demokrasi, 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 demokrasi. Independence, 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 independence. Karena kalau Anda bicara mengenai independence, Anda bicara mengenai demokrasi, Anda memperoleh pijakan untuk bicara mengenai nasionalisme. Maka harus potong-potong tuh Iran, potong Irak, potong Iran, potong Kuwait, potong, muncul semua itu. Lalu tamat kan, Ottoman? Kalau kamu bertumbuh nih, keropos nih, Bapak yang sudah bisa berlari kencang, datang atas nama aid, bantuan, happy, bla bla, humanity, macam-macam, datang urus, bantu. Enggak garis. Anda baca bukunya saya lupa ya namanya itu. Saya paling suka tuh perempuan itu. Bapaknya itu salah satu yang mengarsiteki garis batas seluruh negara di Timur Tengah yang berakar dari Haifa. Saya lupa tuh. Tadi di batas-batas itu. Minyak bagi. Habis teman. Intinya adalah bagaimana menghabisi atau mendapatkan economic gain sumber daya alam yang begitu besar untuk macam-macam, tapi kafir untuk masuk bukan langsung masuk. Pastikan orang ini ribut, termakan, terhipnotis dengan independence dan demokrasi. Ribut sendiri, rusak sendiri, lalu baru kita tata. Di titik itu, sekali lagi, penggarapan Papua benar dalam banyak aspek. Geopolitik dan geostrategis, bahkan geoekonomi. Jangan salah, kan ini cuma garis tuh. Papua kan, Papua Nugini sebelah sini. Papua Nugini sini kan cuma garis tuh. Orang sana bisa lagi masuk, kapan saja bisa masuk kan tuh. Titik itu, jadi kita mesti punya ketahanan pangan yang luar biasa, dan di titik itu apa yang dilakukan sekarang ini berasa menurut saya. Yang kedua, ini masih kaitan dengan cara kerja. Lalu
Dengan semua yang sudah dilakukan ini, apakah Anda tidak berpikir akan ada tantangan besar? Dengan segala hormat saya sama Pak Ketua Umum, saya rasa Pak Ketua Umum tidak berpikir sampai di situ gitu ya. Tapi jangan lupa, Anda boleh cek sejak dari Romawi kuno, Anda cek dari Yunani kuno, Anda cek Inggris. Kalau Inggris ambil saja 1688. Prancis Anda ambil saja 1789. Jerman Anda boleh ambil 1921. Sekarang saya mau ke Inggris. Inggris itu yang bajingan itu para merkantilis sudah. Orang kaya di London yang bekerja kasih pinjam uang di London. Nggak ada yang lain. Jadi tantangan yang begini, ini barangkali saya tidak tahu, Pak, pemerintah ini punya instrumen banyak untuk mengenali begini-begini. Tapi saya mau kasih tahu, tantangan terbesar pertama dalam setiap gagasan besar untuk berpihak kayak tadi Ujang bilang itu, selalu orang kaya. Kalau mau bicara dalam konteks hari ini, oligarki adalah tantangan terbesar utama dan satu-satunya yang menghambat banyak hal. Sekarang saya tunjukkan. Anda tahu, Inggris ada dua keyakinan agama, saya tidak bisa bilang. Satu di sini, satu di sini. Dua-dua berkelahi terus. Oligarki, perbankan, financial oligarki, itu ingin bikin bank. Karena tidak ada bisnis yang paling bagus daripada bisnis kasih pinjam-pinjam duit. Itu yang paling gampang tuh. Anda lihat Morgan sampai sekarang mati nggak? Nggak mati. Untung. Tidak ada bisnis yang paling hebat kecuali bisnis kasih pinjam uang. Pinjamannya pinjam uang, cetak uang, pinjam uang, cetak uang, itu bisnis yang paling besar, paling top. Nanti akan saya bilang. Ada presiden yang bilang begini, jangan coba-coba berikan hak kepada bank, cetak uang, pinjamkan uang kepada rakyat dan pada pemerintah. Jangan coba-coba itu. Karena namanya bank, anak kandung bank adalah inflasi, deflasi, dan krisis. Anda coba cek seluruh krisis. Anda akan ketemu krisis keuangan. Salah perubahan politik selalu didahului dengan krisis keuangan. Akan panjang kalau kita bicara itu. Tapi saya cuma mau membuktikan bahwa oligarki lah yang dalam batas liberal. Kalau di negara liberal, dialah yang memandu jalannya negara. Omong kosong itu bilang partai. Bullshit itu yang bilang non-government organization NGO itu bohong semua. Ada data kok, ada data. Bohong itu. Oligarki lah yang memandu jalannya negara. Karena itu oligarki pula lah yang menjadi tantangan satu-satunya dan terbesar yang hampir bisa jadi mengalahkan negara kalau negara tidak kenal cara bekerja mereka. Jangan salah itu. Nah, saya rasa Pak Prabowo mesti kenal satu barang ini. Kekuatan abusif atau ebusif oligarki itu mesti dikenal betul. Karena mereka tidak gampang. Tidak ada revolusi di dunia ini yang tidak pakai ini. Jangan cerita itu, omong kosong tuh. Yang lain-lain tuh omong semua. Bohong semua. Selalu ini. Mengapa? Anda tahu nggak? Revolusi 1618 yang dengan itu setahun bukan berapa bulan setelah revolusi 1688 itu keluar apa yang dikenal dengan Bill of Rights, Petition of Rights, hak asasi manusia. Dan dengan itu sekarang yang bilang DPR punya hak budget, hak pengawasan dan segala macam. Dari situ undang-undang itu. Dan dari undang-undang itu setelah 1688. Anda tahu yang bikin revolusi itu adalah kapitalis, oligarki London yang memanfaatkan perpecahan antara agama A, keyakinan A dan keyakinan B dalam satu rumah.
Katakanlah kalau kita kira-kira kayak Islam dan Sunni gitu, yang yang berbeda gitu, lalu dieksploitasi, jadi keributan. Tapi sebelum diribut, ini oligarki sudah pergi sudah tahu nih bakal ribut nih, sudah pergi ketemu William dengan Mary di Belanda, bos, nanti sana ya, ke sana begini satu, dan ke sana Anda tetap di kira-kira ini kan, oke. Bapak pasukan, pimpin pasukan, tapi Anda nanti, kita jadi Anda raja, tetap ada sana, Anda raja. Berapa? Oke, kalau jadi raja mana? Tapi apa lagi? Tindakan pertama Anda jadi raja itu adalah teken Anda setuju undang-undang tentang Tonase Act. Karena cukai wine dan segala pelabuhan itu. Bikin Tonase Act. Ini oligarki punya akal. Akal jatuh oligarki ini. Kan ini seolah-olah pajak untuk muatan kapal. Muatan kapal di pelabuhan itu, Tonase Act, cukai itu. Tapi tahu nggak, di dalam undang-undang itu ada satu pasal yang bilang berhak bikin bank. Bank of England itu sebagai bank sentral untuk tampung uang itu. Kan sudah kumpul uang nih, kumpul. Di mana ini uang taruh ini? Mau taruh di Menteri Keuangan? No. Taruh di bank sini, namanya Bank of England. Itu pula lah yang menjadi central bank pertama di dunia. Kalau bukan yang kedua. Tapi cara masuknya adalah reformasi politik. Covernya terlihat itu reformasi politik. Tapi tujuan golden determinatifnya adalah bikin bank. Nggak ada yang lain. Omong kosong semua itu. 1907. Rockefeller, Morgan, Vanderbilt, bla 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 itu ingin punya bank sentral. Bikin bank juga. Ini sekarang kita ditipu semua ini. Memang kita ditipu. Ini dunia ditipu semua. Dan di titik itu saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan masuk ke BRIC itu mengasihkan. Dan itu mengasihkan betul kalau dilihat dari segi geopolitik dan geostrategis. Kenapa? Saya bukan pebisnis, dia pebisnis. Coba transaksi antar negara, pakai rupiah atau pakai apa? Pakai dolar, semua standar, one standar. New World Order itu salah satu di antara New World itu. Tapi begini, Anda tahu nggak? Mereka bikin krisis 1906, financial crisis 1906. Tujuannya mau bikin bank sentral, the Federal Reserve. Ini oligarki ini. Yang saya mau bilang sebenarnya poin besar saya adalah yang perlu diwaspadai betul oleh pemerintahan sekarang itu adalah oligarki. Jangan khawatir dengan KNPI, jangan khawatir dengan organisasi ini, jangan khawatir dengan mahasiswa, jangan khawatir, enggak. Khawatir pertama itu oligarki. Kemana nih orang-orang ini? Macam apa nih? Karena itu mata dan telinga mesti nyaring, mencium apa saja mereka lakukan orang-orang ini. Kalau tidak, inilah yang menjadi masalah besar. Ini gampang kok, eksploitasi aja nih. Kan ada 7 juta orang tuh yang lapar. Itu yang istilah pakai tum tadi, lapar akut, lapar celaka punya nih. Iya ini lapar yang celaka punya ini. Karena kalau tidak tidur banyak. Kau mesti kuat apa kalau lapar tidur tuh? Bagaimana ceritanya itu? Malam ini lapar malam ini masih bisa tidur. Terus pagi udah susah itu. Nah, kalau susah, kalau hungry kan berdekatan dengan angry kan itu. Iya kan? Jadi ini yang mesti. Nah, mereka bikin krisis. Nah, ini lihat politik nih. Makanya saya sering bilang, Pak Ketum main politik. Dan angkat kita sedikit. Sedikit aku boy sedikit. Karena begini. Saya maaf ya, agak sedikit panjang ya. Begini, ada profesor yang dulu sebelum saya dapat semua cetak bukunya itu, saya bilang ini orang top sekali, top banget, saya kagum betul orang itu. Namanya Profesor Woodrow Wilson. Orang itu yang kalau orang hukum tidak mengerti, asal ngomong saya. Orang itu peletak dasar pemikiran hukum progresif dalam dunia ilmu hukum.
pikiran progresif itu bukan kreasi asli dia, kreasi para ekonom. Ekonom kan urusan pendek tapi cepat. Cepat untung, cepat untung, cepat untung. Modal kecil untung besar, modal kecil untung besar kan? Kan ekonom tuh. Keluar sedikit tapi untung banyak, keluar sedikit untung banyak. Urusannya cepat dapat uang, jangan macam-macam. Itu progresif. Kalau aturan begini-begini tidak menghasilkan uang, begini aja. Kalau aturan begini, untung sedikit ini. Kalau begini untung banyak, begini aja. Itu pikiran progresif. Ini tidak ada urusan dengan prinsip keadilan dan segala macam. Sudah itu nanti karang-karang aja dah. Gitu-gitu. Makanya kemarin saya bilang tuh putusan yang presidensial threshold itu kan sudah 38 kan? Jangan. 37 kemarin itu kemana aja bos? Memang yang kemarin tidak ada kedaulatan rakyat kemarin 37 itu. Tidak ada dinamika. Oh tidak ada dinamika orang bawa ke situ ngapain sih? Tapi minggir. Semua masuk kayak GOP. Yang sekarang yang kemarin lolos itu. Jadi mereka bilang ini kan ada constitutional engineering. Itu kan karang-karang aja tuh, karang aja. Kan bukan ini soal sistem kan? Ini sistem. Sistem kita itu tidak menyediakan cara untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kau tulis aja di situ tuh. Tulis. Masuk akal tidak masuk akal sudah keluar apa kau? Apa? Makanya saya sering bilang ini sistem bikin Mahkamah Konstitusi ini nggak Tuhan jadi-jadian begitu. Iya kan kalau dia udah putus mau apa? Kalau dia sudah putus mau apa? Kalau dia sudah putus ya sudah. Nah. Orang ini para oligarki ini, Morgan, Rockefeller, Frank Vanderbilt, Bernard Barus, Paul Warburg segala macam, jumpa dulu dengan orang yang namanya Woodrow Wilson. Mereka bikin krisis, baru jumpa Profesor Woodrow Wilson, mantan rektor Princeton University. Persiapan Wilson jadi presiden 1913. Krisis 1906. Tapi persiapan untuk dia jadi presiden di 1913. Anda tahu? Begitu krisis terjadi, kan sudah ketemu Wilson profesor, mantan rektor, mantan gubernur juga. Dia bilang, ini krisis ini supaya tidak terjadi lagi, perlu dicari masalah, akar masalahnya. Supaya bisa ditemukan tuh akar masalah, kita mesti bentuk tim. Komite National Currency Committee. Bikin tim. Tim ini nanti pelajari sistem perbankan di Eropa. Udah bikin pakai undang-undang. Namanya National Currency Committee. Bikin undang-undang. Mereka juga ini top deh. Jadi kerja ini kerja ya di batas tertentu Indonesia juga lakukan juga. Oligarki ini juga sudah bicara dengan salah satu anggota partai di salah satu anggota senat salah satu ya anggota politisi di senat. Namanya saya lupa. Fulkon tahu. Karena saya sudah tulis di buku nanti Fulkon tukang edit. Kan saya sudah tulis tinggal dia edit. Dia sudah edit sudah selesai. Cuman karena duit masih kurang jadi belum terbit. Tapi bentar lagi udah bisa lah. Udah. Bikinlah undang-undang. Lahirlah undang-undang itu dan terbentuklah National Currency Committee. National Currency Committee ini baru Woodrow Wilson bilang begini. Yang paling bagus ini komite itu mesti diisi oleh orang-orang seperti Paul Warburg, orang seperti Bernard Barus. Padahal mereka ini yang mau bikin ini. Orang-orang ini yang mau bikin itu Central Bank itu Federal Reserve itu. Orang ini yang mau ini bikin ini. Tapi Warburg kan tadi saya sudah bilang tuh kita pura-pura tidak kenal udah konsultasi itu oke gitu. Udah selesai kan dia yang mau nih. Begitu krisis terjadi Margarito ngomong ini mesti bikin tim begini. Orang itu satu di antaranya mesti kayak Muhammad Riano gitu. Terus sama ada sekjen kan. Padahal ini mereka berdua ini mau ini. Margarito ngomong, profesor yang ngomong loh. Bikin, jadi pergi apa ke Eropa ngecek bla bla bla. Balik, laporkah ke DPR? Laporkah pemerintah? No, mereka pergi ke Jekyll Island. Di sana ditulis tuh rancangan undang-undang tuh. Satu, di sana juga dirancang bagaimana caranya gagasan ini sampai di rakyat. Jangan lupa, mengapa itu satu mesti dipikirin? Karena orang Amerika tidak bisa dengan namanya bank sentral.
Wah, mengapa? Karena Thomas Jefferson dan Andrew Jackson, Presiden Andrew Jackson bilang, jangan coba-coba ada bank sentral yang padanya diberikan wewenang cetak uang dan kasih pinjam uang kepada pemerintah dan rakyat. Karena kalau itu terjadi, maka rakyat itu lebih parah dari kambing. Karena penyakit banknya adalah deflasi, inflasi, dan krisis. Orang Amerika masuk di dalam, masuk. Jadi dia nggak bisa dengar central bank. Bagaimana supaya ditipu? Nah, jangan pakai central bank, namanya Federal Reserve. Di Jekyll Island itu strateginya bagaimana supaya ini manusia tersesat, kita sesatkan dia itu. Supaya kita sesatkan mereka ini, manusia ini. Pikirin cara diseminasi gagasan itu. Bikinlah, itulah yang kelak dikenal dengan LSM paling modern pertama. NGO modern pertama, ya itu barang itu. National Citizen League. Isinya profesor semua. Profesor ekonomi dan profesor hukum. Putar-putar ke Amerika, kita mesti punya Federal Reserve supaya ada stabilitas keuangan, bla 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 bla, biayai perang, biayai ekonomi, bla 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 bla. Jadilah, nah, tapi jangan pakai nama Central Bank. Yang bilang itu namanya Paul Warburg. Paul Warburg itu punya kakak ada di Bank of German, yang dulu biayai Hitler. Nah, sebentar lagi saya masuk itu. Udah. Selesai. Ini sudah beres. Rencana undang-undang sudah beres. Tim tipu menipu sudah beres. Persiapan. Pemilu 1912 datang. Anda tahu di zaman itu Taft, presiden tata negara itu, profesor tata negara itu jadi presiden. Kawan itu juga bilang, dia bilang, kalau saya mati, saya pingin di nisan saya itu ditulis Presiden Anti Bank Sentral. Riano sama teman-teman, cilah ke-12 barang makhluk ini kalau dia menang lagi, kita punya gagasan Central Bank ini masuk laut semua. Bagaimana caranya ini? Sementara dia top nih. Maka oligarki juga, mereka juga suruh mantan presiden namanya Theodore Roosevelt, kau calon lagi. Sama-sama bertarung dalam Republik, konvensi Republik. Masuk. Sambil siapkan Woodrow Wilson. Jadi Partai Republik punya 2 calon. Demokrat cuma 1. Bertarung internal dulu kan. Kalah sana. Theodore Roosevelt kalah. Taft menang. Ini kalau cuma 2 orang ini adu, cuma 2 dia kita adu, mati kita punya nih. Kalau begitu kasih doi. Kasih uang di Teddy Roosevelt. Nah juga kau, bikinlah partai MOS, partai independen. Teddy Najat, tapi sebenarnya dia punya isi baju itu Republik. Udah naik. Bertarung. 1912 itu 3 kandidat. Hasilnya, Woodrow Wilson jadi presiden. Dan yang pertama dia teken adalah Federal Reserve Act. Clear kan? Dengan kewenangan cetak uang, kasih pinjam uang. Dan dia independen. Nah, kata sifat independen itu didapat dari tentara. Namanya Kolonel Edward Mandell House. Dia itu penasihat politiknya Woodrow Wilson. Bagaimana dia bilang supaya pemerintah punya tangan tidak sampai situ, kita gimana? Oh ini, Mahkamah Agung kan DPR tidak bisa campur. Mahkamah Agung kan pemerintah tidak bisa campur. Itu aja kita campur. Di independen kan mandiri kan. Federal Reserve Bank Act itu, bank sentral itu dibikin independen. Jadi pemerintah punya tangan tidak bisa ke sana. DPR punya tangan tidak ke sana. Jadi atur aja suku bunga naik turun berapa tahun, jadi atur sendiri. Kita ditipu. Itulah oligarki. Anda boleh cek di buku. Cek. Henry Ford, George Young, Paul Warburg, Bernard Baruch, macam-macam itu. Semua geng-geng Amerika Serikat itu. Semua yang kasih uang puluhan juta dolar sama
sama ke Hitler. Sampai Hitler jadi Führer itu. Poin saya, mereka inilah yang menghendaki Perang Dunia Kedua. Karena 1917 tadi Israel belum selesai. Tatanan New World Order dengan satu one currency system belum selesai. Maka harus bikin perang. Karena itu World Bank kan di Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Tapi sudahlah, tinggalkan itu. Sekarang mari, dari tadi saya kira Anda sudah mulai mengerti bahwa uang bekerja luar biasa besar, atau orang kaya lah yang menentukan sebenarnya jalannya sejarah sebuah bangsa di batas tertentu. Di pemilu krisis 1997 itulah untuk pertama kalinya Amerika memiliki undang-undang yang namanya Tillman Act. Apa itu Tillman Act isinya? Undang-undang bilang, oke, Riano bisa kaya tapi sumbang segini saja. Karena sebelumnya Riano tahu sesuka-suka dia. Jadi dia yang kendalikan Presiden Teddy Roosevelt. Agree. Tadi itu mereka juga biayai Woodrow Wilson dan segala macam. Jadi pemilu untuk memastikan gitu ya, atau untuk memberikan atau apapun namanya itu. Saya beberapa hari lalu di sebuah stasiun televisi nasional saya bilang pemilu ya produk oligarki. Duit dan tidak pernah ada undang-undang yang mampu menghentikan itu. Why? Di Romawi kuno itu ada 17 undang-undang. 17 undang-undang yang melarang apa yang kita alami sekarang ini. Bayar membayar, pesta dan segala macam itu bukan praktik hari ini, buka buku. Baca siapa George Green punya. Dapat semua itu, ada 17 undang-undang. Eksibisi, pertandingan-pertandingan, apa bagi makanan, bagi pesta, kasih uang segala macam. Lalu devisores, namanya devisores, perantara. Jadi saya pegang 1.000 orang gitu, Riano kasih uang ke saya, nanti saya tukar bagi. Namanya di masa Romawi kuno nama devisores. Kan sama juga dari sekarang kan? Jadi apa yang beda? Apa yang beda? Sama juga kan? Kan sekarang ini. Ada poinnya. Ini soal uang. Masalahnya sekarang adalah apakah demokrasi itu sama dengan pemilu langsung, baik dari segi dilihat dari segi sejarah maupun dari segi konsep. Apakah demokrasi sama dengan atau baik konsep mesti pemilu langsung? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena itu saya suka bilang, saya suka tunjuk karena itu yang paling valid. Amerika waktu berdebat bikin undang-undang dasar mereka, mau bikin Amerika Serikat itu 1757, mereka bicara mengenai pemilihan melalui DPR dan melalui pemilihan langsung. Sama dengan itu dibicarakan di pas 1 BP MPR 1999 dan 2002 di MPR sana. Jadi bisa pemilu langsung atau pemilu tidak langsung. Karena dua-dua ini ada busuknya, kompromi. Lahirlah sekarang kita kenal ini sistem itu. Ada popular vote dan ada electoral vote. Tapi poinnya adalah bukan di situ. Apapun yang kita pilih susah. Saya masih ingat betul almarhum, dia punya orang kampung. Almarhum Afan Ghaffar, kan dari NTB itu. Waktu itu bicara bilang, udah kita pilih melalui MPR. Almarhum. Itu kan luar biasa. Sampai bilang almarhum Afan Ghaffar itu bodoh. Dokter politik itu, orang paling hebat. Dia bilang, pilih aja melalui MPR. Andi Matalata itu, Pak Andi Matalata, Puang Andi Matalata itu. Dia bilang, loh, kalau kita pilih melalui MPR, tidak kurang dong, tidak ada legitimasi dong. Kurang legitimasi. Apa kata Pak Afan Ghaffar? No,
Legitimasi bukan soal banyak orang dan dipilih oleh rakyat atau dipilih bukan oleh rakyat. Bukan di situ. Legitimasi adalah kalau kita bersepakat bahwa ini yang kita ambil, maka itu legitim. Titik. Tidak ada urusan dengan musuh begini omong kosong. Karena tidak didukung juga oleh data sejarah, tidak terkonfirmasi ke data sejarah. Lalu sekarang, saya rasa memang mestilah serius lah ini. Pemerintah ini serius menemukan cara yang elegan untuk memastikan ke depan kita ini udah kita pilih kepala daerah itu melalui DPRD. Karena kali ini saya baca itu ada sekitar 60 triliun uang yang dipakai untuk penyelenggaraan pilkada. 60 triliun. Anda bisa bayangkan kalau kita uang sebanyak itu, nah sementara saya tidak tahu NTB itu berapa. Tapi Maluku Utara, saya dengar dari salah satu peneliti kemarin memberitahukan pada saya bahwa nikel yang keluar dari Maluku Utara ke luar Maluku Utara per satu perusahaan saja itu 75 triliun per tahun per year. Tapi Anda tahu, kami punya APBD cuma 3 triliun. Logis nggak? Logis nggak? Jadi saya rasa mari kita efisienkan saja. Kita puasa dulu beberapa saat untuk kita pacu bidang-bidang lain agar dia maju. Nah, sekarang saya rasa Rian, kan ente tahu nih, kita semua tahu nih, di kampung-kampung Ilham punya kampung, Furkon punya kampung, saya punya kampung, di kampung-kampung sana itu kan ada uang 1 miliar per year, per desa gitu ya, per tahun per desa. Itu yang dari APBN. Belum lagi ditambah-tambah dengan uang-uang dari kampung-kampung, dari APBD dan segala macam itu. Coba Rian, KMPI pikirin, bagaimana caranya supaya uang itu produktif di kampung, supaya dia berbuah di kampung. Saya menemukan yang kedua, coba Rian, saya tantang Rian, DPP ini, kalian ini, saya tantang untuk coba dapat alternatif agar Kemendes itu tidak bikin proyek fisik di kampung-kampung. Kemendes jangan lagi bikin jembatan, kan ada PU tuh. Ngapain kalian bikin jembatan? Kenapa kalian bikin itu irigasi dan macam-macam? Ada pertanian, ngapain lagi tuh? Saya rasa ini perlu ditantang agar uang yang 1 miliar atau 2 miliar per tahun itu dia betul-betul berbuah di kampung. Misalnya barangkali ya. Apakah ini konyol? Ya konyol mungkin Anda bilang konyol, tapi saya bilang begini. Tadi saya sama Pak Ketua Umum ngomong di dalam sana tuh, saya mau bilang begini. Amerika itu sampai dari 1932 tidak ada presiden yang lebih dari 2 periode. Amerika tidak ada presiden yang lebih dari 2 periode. Tapi setelah 1932 ada satu orang presiden lumpuh lagi 4 periode. Why? Kenapa? Ya karena dia bikin ini. Tadi Kang Ujang cerita semua itu tadi. Ada proyek padat karya, jadi ada orang bersihkan taman, ada orang bersihkan got, ada orang bersihkan rumah, ada orang bersihkan segala macam. 1, 2. Tadi itu ada tenaga kesehatan yang datang cek orang di rumah sakit atau dikasih itu asuransi duit ini segala macam. Itu terjadi tahun 93. Itu yang dikenal dengan program first 100 day di masa pemerintahan 100 hari pertama, 100 hari kedua, 100 hari ketiga. New Deal pertama, New Deal kedua, New Deal ketiga. Jadi ketika datang pemilu, orang tanya, kenapa Anda pilih dia itu lagi? Loh, dia kasih makan kita gimana sih? Orang dia kasih kita rumah, oh kita pengangguran dia kasih kita uang. Nah, masa kita nggak pilih dia? Apa ini semua ini kita pilih aja dia deh.
Dan itulah yang kalau orang tata negara, era itulah yang Anda tahu juga, cuma Anda tidak begini. Di orang tata negara, itulah era menandai perubahan dari liberal klasik ke liberal modern atau yang dikenal dengan welfare state. Itu yang dimulai oleh orang itu. Otak ekonominya dari Inggris, ambil dari Inggris. Bukan David Ricardo. David Ricardo itu monetarisme. Ini bukan. Jadi coba teman-teman KNPI identifikasi, mungkin tidak, atau identifikasi apa saja sih yang dibikin oleh Kemendes. Yang saya tahu mereka juga bikin tuh gedung-gedung dan segala macam di kampung-kampung. Mau ngapain? Bagaimana kalau uang itu dia sampai di kampung sana dan misalnya orang itu bergotong dipakai bayar tenaga kerja di kampung orang tenaga kerja, bikin masjid, bikin sekolah, bikin segala macam dan atau sekolah atau taman bacaan Al-Quran atau apapun namanya di kampung dan orang kampung itu sendiri bikin dan pakai duit itu. Kan uang jadi mutar di situ dan dengan begitu barangkali dia produktif gitu kan. Daripada kau bikin itu gedung-gedung yang di Morotai itu tidak jalan tuh. Kedua, coba saya tantang KNPI untuk pastikan segala macam yang tadi bilang itu betul-betul sampai di rakyat. Bisa nggak kalau KNPI menjadi partner pengawasan? Karena problem terbesar itu ada di pengawasan tuh. Bisa nggak Anda menjadi pengawas di semua kegiatan-kegiatan itu? Ambil aja poin itu. Ketiga, saya mau tantang KNPI. 3 tantangan saya. Pak Ketum, dulu kita masih SMA, baru kuliah, baru semester 2, semester 3, kita pernah dengar ada sensus penduduk. Ada lagi sekarang? Mengapa ini penting supaya nanti kalau itu tadi bantuan beras dan segala betul-betul sampai ke sana. Jangan kepala kampung. Kita ini kan orang kampung, kita tahu juga kepala kampung ini kadang-kadang ada juga bahlul juga. Dia putar-putar di yang sebenarnya tidak pas dapat, jadi pas dikasih juga kan. Jadi barang itu betul-betul tepat sasaran. Teman-teman, saya rasa kita sedang berada di track yang betul, fondasi politik kita betul, nilai yang memandu Pak Presiden kita betul, dan saya rasa memang kita mesti betul-betul beri kesempatan, kali ini baru 80 hari. Apa sih yang mau kita evaluasi? Hanya kalau kita bisa saran, kebetulan ini ada juru bicara Pak Presiden, kita mesti bilang, ada beberapa bagian di bidang hukum yang bisa ditertibkan tanpa perlu melakukan perubahan undang-undang. Saya rasa Presiden dalam waktu 1-2 hari ini perlu mengeluarkan instruksi yang terukur dalam bidang penegakan hukum yang menjadi panduan Kapolri dengan Kejaksaan Agung. Tidak perlu ubah undang-undang, tidak perlu ubah ini, semua yang ada di tangan dan itu hanya perlu dilakukan dalam waktu 1 menit. Apa itu? Keluarkan saja satu instruksi presiden, kepres instruksi presiden atau kepres instruksi presiden di bidang penegakan hukum dan polisi. Anda harus A, B, C, D, E. Jaksa A, B, C, D, E. Saya rasa kalau KNPI bisa menyuarakan ini, saya rasa kita mengurangi masalah kita sekitar 60%. Karena inilah masalah utama kita yang memberatkan kita di hari-hari enggak dalam sekian tahun. Saya senang situasi sosial politik kita hari ini tidak sepanas seperti beberapa tahun yang lalu. Begitu selesai pelantikan 2014 itu panas terus sampai berakhir karena selalu ada saja kontroversi sana, kontroversi diciptakan. Itu yang terlihat betul tidak ada di hari-hari ini. Saya rasa dan ini membuat kita bisa berlari lebih cepat asal kita fokus
Dan untuk itu, maka satu, saya ingin hadirin, satu, Pak Presiden kita mesti perlu betul-betul menandai bagaimana sebenarnya, bagaimana sebenarnya atau sedang apa para oligarki saat ini dengan semua kebijakan Pak Presiden yang sudah dikeluarkan, yang di batas tertentu ya mungkin jadi 1-2 oligarki sakit gigi hari-hari ini. Kenali mereka, pastikan mereka tidak macam-macam. Jangan lupa sejarah mengajarkan pada saya, dan saya meyakini betul sejarah itu, oligarki lah lawan paling tangguh dari setiap pemerintah dimanapun sepanjang zaman. Terakhir, saya mau sarankan, kalau bisa Pak Presiden lakukan, karena itu tidak memerlukan perubahan apapun, kecuali satu, dari meja Presiden, keluarkan instruksi yang menjadi panduan teknis praktis bagi polisi dan jaksa dalam penegakan hukum. Mengapa? Karena soal itu menurut saya menjadi problem terbesar. Kalau bukan yang paling besar, pasti bukan kecil yang kita hadapi di bangsa ini di hari-hari ini. Teman-teman, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Pasti ada kurang, dan itulah saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.